kelas 5A, 5B, 5C, 5D. Jumpa lagi dengan Bu Leli ya. Nah, hari ini kita masih belajar IPA. Kita belajar IPA dan kita akan belajar tentang otot. Nah, siapa masih ingat otot? Dulu ketika video pertama yang di-share, itu otot merupakan anggota gerak aktif atau pasif? Ya, otot termasuk anggota gerak aktif. Nah, pada hari ini kita akan belajar otot itu ada apa saja sih? Otot dalam tubuh kita dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos seperti namanya, jadi bentuknya itu polos dan dia memiliki satu inti sel. Kemudian otot polos ini terletak di organ-organ dalam tubuh kita. Ada dalam lambung, ada dalam pankreas kita, ada dalam hati, nah, ada dalam sistem pencernaan kita. Itu merupakan otot polos. Nah, cara bekerjanya bagaimana? Otot polos ini bekerjanya dengan tanpa sadar atau disebut sebagai otot tidak sadar. Artinya bagaimana kalau bekerjanya tanpa sadar? Tidak sadar berarti tidak perlu diperintah. Otot itu bekerja sendiri. Maka ketika kita makan, nah otot dalam lambung itu nggak perlu diperintah. Bung lambung, kamu segera mencerna makananku dong. Tidak perlu dibegitukan. Ketika sudah ada makanan, maka lambung otomatis akan bekerja untuk mencerna atau melumat makanan-makanan yang masuk ke dalam lambung. Nah, itu adalah otot polos. Paham ya? Otot polos disebut otot tidak sadar. Yang kedua adalah otot lurik. Otot apa? Lurik. Nah, otot lurik bentuknya seperti namanya, dia berlurik-lurik. Jadi semacam ada garis-garisnya. Dan dia memiliki banyak sel. Nah, banyak inti sel. Kemudian otot lurik ini melekat pada rangka kita. Di rangka tangan, di rangka kakimu itu melekat otot lurik. Nah, ketika melekatnya itu di tangan, otomatis kira-kira otot lurik ini termasuk otot yang sadar atau tidak sadar cara kerjanya? Nah, otot lurik termasuk otot yang cara kerjanya berdasarkan atau di bawah kesadaran kita, maka disebut juga sebagai otot sadar. Jadi misalkan otak kita menyuruh, tangan kamu ambil bolpen dong. Nah, ototnya bekerja, ambil bolpen. Kemudian kaki, dari otak menyuruh kaki berjalan lurus ke depan, maka secara kesadaran dengan di bawah sadar, kemudian otot yang ada di kaki kita melangkah untuk maju ke depan. Itu adalah otot lurik. Paham ya? Sudah otot polos, otot lurik, dan yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung bentuknya seperti otot lurik, tapi bercabang-cabang. Nah, otot jantung seperti namanya, dia terletak di dalam jantung. Dia merupakan penyusun dari organ jantung. Nah, cara kerjanya bagaimana kalau otot jantung? Kira-kira kalau otot jantung itu bekerjanya di bawah kesadaran kita atau tanpa sadar? Menurut kalian bagaimana? Nah, otot jantung bekerjanya tanpa kesadaran kita. Jadi kita tidak perlu menyuruh dia untuk berdetak. Dia pasti akan berdetak terus. Nah, jadi otot jantung termasuk otot tidak sadar. Dan salah satu keunikan dari otot jantung ini adalah dia bekerja non-stop, bekerja selama 24 jam non-stop. Nah, bagaimana kalau otot jantungnya berhenti bekerja? Menurut kalian bagaimana kalau otot jantungnya berhenti bekerja? Ya sudah, berarti sudah mengalami kegagalan fungsi jantung. Itu ya anak-anak, berarti sudah dapat 3 otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos itu ada dalam organ-organ tubuh kita, termasuk otot tidak sadar. Kemudian otot lurik melekat pada rangka, termasuk otot sadar. Dan yang ketiga, otot jantung terdapat dalam jantung, termasuk otot tidak sadar. Oke, cukup sekian dari Bu Leli. Nanti kalian silahkan untuk menambah ilmu dan wawasan. Dibuka bukunya tema 1, di bagian subtema 2 yang materi otot ada di dalamnya. Oke, paham anak-anak? Tetap jaga kesehatan di rumah. Setelah selesai tema 1 ini, kita akan
menyelenggarakan penilaian ulangan harian. Nanti menggunakan aplikasi Edumu. Jadi di rumah silahkan disiapkan Edumunya, dibuka lagi. Kalau misalkan sudah hilang, silahkan download lagi dan minta akun passwordnya pada wali kelas masing-masing. Ya, sekian dari Bu Guru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.